Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar, NIM 20044111146, kelas 2D Teknik Informatika, kampus Universitas Cokro Aminoto, Kota Palopo. Nomor 1. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang demokrasi dan korupsi. Kemukakan pendapat Anda mengenai hubungan keduanya, demokrasi dengan korupsi. Jawabannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia sampai sekarang ini. Sedangkan korupsi merupakan pelanggaran hukum negara yang bersifat individual atau berkelompok yang merugikan perekonomian negara. Hubungannya adalah korupsi menghambat jalannya demokrasi karena jatuhnya perekonomian negara, dengan bukan merupakan tujuan diadakannya demokrasi, dan demokrasi tidak terlaksana secara lancar karena pengaruh dari korupsi tersebut. 2. Jelaskan pendapat Anda kapan suatu kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, dan berikan contohnya. Jawabannya, suatu kejahatan dikatakan pelanggaran HAM apabila suatu perbuatan itu dilakukan berupa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan, contohnya pembunuhan, penyiksaan, pengusiran penduduk secara paksa, dan perbudakan. Nomor 3. Menurut Anda, apakah perempuan dan laki-laki di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara? Jelaskan jawaban Anda dan berikan contohnya. Jawabannya, iya, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Contohnya, pimpinan DPR, di mana tidak hanya para lelaki saja yang dapat menjadi pimpinan DPR, wanita juga dapat berpartisipasi dalam hal tersebut. Contohnya seperti sosok Leda Hanifa yang menjadi Serikandi pimpinan DPR RI. Nomor 4. Jelaskan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan negara hukum. Jelaskan pula faktor apa saja yang mempunyai penegakan hukum di suatu negara. Jawabannya, negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum satu negara yaitu seperti sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas itu meliputi tenaga manusia dan terampil dengan organisasi yang baik, peralatan cukup, keuangan yang baik, dan yang lainnya. Nomor 5. Kemukakan pendapat Anda tentang posisi dan peran mahasiswa dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Sikap-sikap apa saja yang harus dikembangkan oleh mahasiswa dalam rangka keterlibatan mereka dalam pengembangan demokrasi di Indonesia? Jawabannya, posisi dan peran mahasiswa dalam pembangunan demokrasi di Indonesia yaitu 1. Peran mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Realita kondisi mahasiswa saat ini. 3. Mahasiswa dan demokrasi. 4. Perlunya pemahaman kembali terhadap demokrasi. 5.
mempertegas kembali fungsi dan peran mahasiswa. Sikap yang harus dikembangkan oleh mahasiswa yaitu 1. Melakukan hal-hal positif seperti bergerak di bidang sosial. 2. Memiliki ketepatan waktu atau disiplin dalam pada segala hal. 3. Memaknai Pancasila sebagai landasan negara. Menurut Anda, apa yang membuat bangsa Indonesia dapat eksis atau bertahan sebagai bangsa sampai hari ini? Jelaskan pendapat Anda. Jawabannya, karena keragaman latar belakang, identitas sosial, suku bangsa, tradisi, adat istiadat, serta agama yang membuat bangsa Indonesia menghadapi berbagai situasi atau negara yang rentan dengan konflik politik. Namun karena kemajemukan yang luar biasa itulah bangsa dan negara Indonesia dapat bertahan hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.